Bab 1, Subbab Komponen-komponen proses bisnis. Kita memasuki pokok bahasan yang kedua di dalam bab 1 dari buku Fundamentals of Business Process Management dari Dumas, Larosa, Manling, dan Reyers. Agar dapat mengelola proses bisnis dengan baik, maka perlu untuk memahami komponen-komponen atau unsur dari proses bisnis. Unsur dari sebuah proses bisnis adalah seluruh komponen yang bersama-sama membentuk proses bisnis atau bisa dikatakan DNA dari proses bisnis. Dumas dan kawan-kawan menggambarkan proses bisnis seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Hal yang perlu dicatat adalah masalah dalam proses bisnis terletak pada unsur dan interaksinya. Memperbaiki masalah proses bisnis berarti mendefinisikan ulang komponen. Misalnya saja, pelanggan. Kita perlu mengidentifikasi dengan benar siapa pelanggan kita. Kedua, bisa juga dengan melakukan pengelolaan jumlah komponen. Misalnya, kita melihat sangat banyak antrian di layanan kita, kemungkinan bisa kita atasi dengan menambah jumlah aktor atau menambah mesin. Yang ketiga, dengan mengelola perilaku dari komponen. Misalnya saja dengan mencabut tanggung jawab yang tidak perlu dari aktor tertentu. Unsur atau komponen proses bisnis tersebut adalah proses instance atau saya terjemahkan menjadi contoh proses, customer atau pelanggan, aktor, objek, aktivitas, event. Nah, event ini kadang saya artikan sebagai kejadian, kadang pula saya artikan sebagai peristiwa. Decision point atau titik pengambilan keputusan, dan outcome atau hasil. Hasil di sini dapat dibagi dua lagi, yaitu positive outcome, yaitu kejadian di mana proses bisnis membawa hasil positif atau sukses memberikan nilai. Sementara negatif outcome adalah hasil negatif di mana proses bisnis gagal memberikan nilai. Proses bisnis memang pada awalnya dikembangkan dari sebuah sistem manufaktur, sehingga dalam sebuah sistem manufaktur kita bisa melihat adanya kandidat produk. Kandidat produk adalah sesuatu yang berjalan melalui beberapa pos untuk menjadi produk yang fully functional atau berfungsi penuh. Pada setiap pos tertentu, kandidat dari proses mengalami treatment atau perlakuan. Treatment atau perlakuan ini bisa dengan menambahkan sesuatu, menghapus sesuatu, atau mengubah sesuatu. Mari kita bandingkan atau kita ambil analogi dari proses bisnis dengan sistem manufaktur. Di dalam tabel jelas terlihat di dalam sebuah sistem manufaktur, yang mengalir adalah disebut dengan kandidat produk. Di dalam proses bisnis, yang mengalir disebut dengan contoh proses. Sementara itu, ketika di dalam sebuah sistem manufaktur disebut kata pos, maka di dalam proses bisnis itu menjadi aktivitas. Sementara manufacturing system itu akan memiliki tenaga kerja di dalam pos yang di dalam proses bisnis padanannya adalah aktor. Penting untuk menentukan proses instance atau contoh proses secara tepat. Kegagalan untuk melakukan atau mengidentifikasi proses instance dengan tepat itu dapat mengakibatkan 1. Ketidakmampuan untuk menentukan sumber daya yang diperlukan atau aktor untuk merawat proses tersebut. Bisa juga menimbulkan ketidakpuasan pelanggan, harga yang tinggi, atau membuang-buang waktu. Mari kita lihat sebuah contoh dalam pabrik susu. Gambar menunjukkan beberapa kotak susu yang melewati konveyor berjalan. Dapatkah Anda menebak contoh proses dalam gambar ini? Saya mendengar ada dari kalian yang menjawab susu. Kalau kalian menganggap bahwa susu adalah contoh proses, maka itu kurang tepat. Karena sebenarnya yang bergerak di situ bukan susunya tapi kotak susu. Jadi perlu diperhatikan
dalam menentukan contoh proses, kita harus benar-benar bisa melihat apa atau benda apa yang mengalir di dalam sebuah proses bisnis tersebut. Contoh proses atau proses instance adalah sesuatu yang mengalir sepanjang proses model. Di dalam proses mining dikenal juga dengan case atau kasus. Mari kita ambil contoh sebuah segmen dari proses penyewaan alat dari kasus Build IT. Di sini, apakah contoh proses yang mengalir? Nah, contoh proses yang mengalir adalah permintaan sewa peralatan. Dia akan mulai muncul ketika ada peralatan baru dibutuhkan dan akan terselesaikan ketika pesanan pembelian tersebut dibuat atau permintaannya ditolak. Komponen berikutnya adalah aktivitas. Aktivitas adalah langkah-langkah yang semuanya memberikan pencapaian untuk proses instance. Aktivitas harus memiliki durasi dan harus ditulis sebagai active voice atau kalimat aktif. Nah, ini sebuah konvensi yang perlu untuk diingat bersama. Dalam menuliskan aktivitas harus dengan active voice. Di sini ada beberapa aktivitas, yaitu mengajukan permintaan sewa peralatan, memilih peralatan yang sesuai, memeriksa ketersediaan, meninjau permintaan persewaan, dan membuat pesanan pembelian. Nah, tidak boleh misalnya ditulis sewa peralatan diajukan sebagai aktivitas. Itu salah. Dan misalnya juga pengajuan permintaan, itu juga bukan konvensi yang tepat. Seringkali orang dibingungkan antara aktivitas atau activity dengan tugas atau task. Nah, kalau mudahnya, activity itu masih bisa dibagi lagi menjadi beberapa task, sementara task adalah tugas atau bentuk yang paling terkecil dari aktivitas. Terkecil atau atomik di sini, dia masih bisa diukur kinerjanya. Tetapi pelaksananya itu biasanya hanya tepat satu orang. Sementara kalau yang non-atomik, maka bisa jadi tugas atau aktiviti tersebut masih bisa dilakukan oleh lebih dari satu aktor. Tingkat granularitasnya, kalau yang atomik sudah yang paling detail dan tidak bisa dibagi, sementara kalau yang non-atomik atau activity itu tidak detail. Mari kita lihat contohnya. Yang non-atomik adalah mengelola perbaikan mobil. Dalam mengelola perbaikan mobil, bisa jadi dibagi-bagi lagi menjadi beberapa task atau tugas, sehingga pelaksananya juga bisa lebih dari satu aktor. Sementara kalau membuka dashboard itu adalah sudah tugas atau task karena yang melakukan mungkin tepat satu orang saja dan dia sudah detail, tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang paling kecil. Untuk berbagai alasan, lebih baik Anda meletakkan aktivitas pada bentuk yang paling kecil atau tugas. Komponen proses bisnis selanjutnya adalah event atau yang saya terjemahkan menjadi kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa adalah komponen yang langsung mendahului aktivitas atau komponen yang langsung mengikuti aktivitas. Kejadian atau peristiwa ini tidak memiliki durasi, ini yang membedakannya dengan aktivitas ya, dan dia juga tidak memiliki aktor di dalamnya. Dalam menuliskan kejadian atau peristiwa, digunakan kalimat pasif. Jadi, diawali dengan noun atau benda, kemudian bentuk pasif. Contohnya adalah email diterima atau email terkirim. Ingat bahwa event adalah pemicu untuk mulainya kegiatan atau eksekusi proses, serta trigger atau pemicu untuk berhentinya kegiatan atau eksekusi proses. Jadi, event dengan aktivitas atau task itu sangat berbeda. Komponen selanjutnya dalam proses bisnis adalah pelanggan. Pelanggan dapat diartikan sebagai seseorang yang bersedia membayar atau penyedia dana utama untuk sebuah proses bisnis.
Oleh karena itu, pelanggan adalah penentu utama untuk tujuan dari proses bisnis. Jadi jangan sampai sebagai organisasi melupakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan. Maka peningkatan proses bisnis harus memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Seringkali orang menganggap bahwa contoh proses atau proses instan di dalam sebuah proses bisnis itu juga sekaligus adalah pelanggan. Padahal tidak selalu seperti itu. Pelanggan belum tentu merupakan contoh proses. Misalnya, Anda membayar orang tua Anda untuk bepergian ke luar negeri. Nah, di dalam proses boarding di bandara, maka orang tua Anda adalah contoh prosesnya karena dia yang mengalir melalui proses itu. Tetapi karena Anda yang membayar, maka Anda adalah pelanggannya. Tapi dalam kejadian lainnya, ketika Anda berpergian ke luar negeri dan membayar biayanya sendiri, maka Anda sekaligus merupakan contoh proses dan juga pelanggan. Apakah di dalam setiap proses bisnis hanya ada satu pelanggan? Tidak selalu. Ternyata dalam sebuah proses bisnis bisa terdapat lebih dari satu pelanggan. Contoh adalah proses penjualan rumah melalui agen atau mortgage. Di sini ada pembeli rumah, ada penjual rumah, ada agen real estate, atau satu atau beberapa penyedia hipotek atau mortgage, dan setidaknya satu notaris. Hasil dari proses ini adalah transaksi penjualan. Nah, dalam hal ini pelanggannya adalah pembeli dan juga penjual rumah. Hasil ini memberikan outcome yang baik atau positif kepada pembeli yang mendapatkan rumah dan juga penjual yang berhasil mendapatkan uang dari rumahnya. Jadi, keduanya kemudian membayar pajak dan biaya lainnya yang terkait dengan transaksi. Karena keduanya diuntungkan dari proses bisnis tersebut, maka mereka berdua, baik penjual maupun pembeli, itu adalah pelanggan dari proses bisnisnya. Komponen selanjutnya adalah aktor. Aktor adalah sesuatu yang memberikan layanan pada proses untuk mencapai tujuan. Kenapa sesuatu, bukan seseorang? Karena aktor bisa berupa aktor manusia, bisa juga berupa mesin yang membantu manusia, atau dalam kondisi sekarang bisa sistem perangkat lunak. Bisa juga bots. Nah, kemudian pelanggan itu adalah salah satu aktor yang terlibat dalam proses. Sebuah proses bisnis harus membawa hasil. Hasil adalah luaran dari pelaksanaan proses. Tetapi jangan salah, tidak semua proses bisnis berhasil membawa hasil positif. Di dalam setiap proses bisnis, bisa jadi terdapat hasil positif atau hasil negatif. Misalnya, kalau ini adalah proses order to cash, maka hasil positifnya adalah transaksi penjualan tercapai. Tetapi bisa juga hasil negatifnya adalah transaksi penjualannya di-cancel atau dibatalkan. Selain itu, hasil bisa sepenuhnya tercapai atau hanya sebagian tercapai. Sebagian tercapai misalnya ketika beberapa faktur itu dibayar bulan depan dan beberapa dibayar sekarang. Kalau sepenuhnya tercapai, artinya semua faktur dibayarkan secara lunas. Komponen titik keputusan belum tentu terjadi di semua proses bisnis. Selain peristiwa dan kegiatan, sebuah proses juga umumnya melibatkan titik keputusan, yaitu titik waktu ketika keputusan dibuat yang bisa mempengaruhi cara proses tersebut dijalankan atau alurnya menjadi berubah. Sebagai contoh, pada saat menerima barang, hasil dari inspeksi, insinyur lapangan memutuskan bahwa peralatan itu tidak dapat diterima dan harus dikembalikan, atau peralatan tersebut harus diterima. Nah, dalam kedua kondisi ini, maka alur dari proses akan berbeda. Setiap proses akan membutuhkan objek atau sumber daya. Objek atau sumber daya bisa berupa benda fisik, misalnya peralatan, bahan, produk, dokumen kertas, atau benda imaterial yang tidak berupa material, contohnya dokumen elektronik dan catatan elektronik. Misalnya, dalam proses penyewaan peralatan Build IT melibatkan 3 jenis aktor manusia. Di dalamnya ada staf atau juru tulis, insinyur lokasi, dan insinyur pekerjaan. Ada juga 2 jenis aktor organisasi, yaitu Build IT dan pemasok peralatan.
Selain itu, proses ini juga melibatkan objek fisik berupa peralatan yang disewa, dokumen elektronik berupa permintaan sewa peralatan, purchase order maupun faktur atau tagihan, dan catatan elektronik berupa catatan keterlibatan peralatan yang disimpan dalam spreadsheet. Berdasarkan penjelasan tentang komponen-komponen proses bisnis tersebut, maka kita dapat mendefinisikan sebuah proses bisnis. Menurut Dumas, a business process is a chain of events, activities, and decisions involving a number of actors and objects triggered by a need and leading to an outcome that is of value to a customer. Jika kita terjemahkan, definisi dari proses bisnis adalah sekumpulan kejadian, aktivitas, dan keputusan yang melibatkan beberapa aktor dan sumber daya, dan secara bersama-sama menghasilkan output yang bernilai bagi organisasi dan pelanggannya. Sementara itu, bisnis proses manajemen adalah disiplin yang melibatkan kombinasi pemodelan, otomasi, pelaksanaan, pengendalian, pengukuran, dan optimasi arus aktivitas bisnis dalam kombinasi yang sesuai untuk mendukung tujuan perusahaan, mencakup batasan organisasi dan sistem, dan melibatkan karyawan, pelanggan, dan mitra di dalam dan di luar batas perusahaan. BPM atau Business Process Management bukan satu-satunya atau yang pertama meneliti tentang pemikiran berbasis proses. Terdapat banyak konsep atau metode terdahulu yang menjadi dasar dari BPM. 4 diantaranya adalah Total Quality Management, Manajemen Operasional, Lean, dan Six Sigma. Total Quality Management atau dikenal dengan TQM adalah berfokus pada usaha untuk secara terus-menerus untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas produk dan juga untuk jasa. Ketika TQM menekankan pada produk dan layanan itu sendiri, BPM lebih fokus pada peningkatan dari proses-proses. Perbedaan yang lain adalah aplikasi TQM umumnya pada manufaktur, sementara BPM lebih pada organisasi, jasa, atau layanan. Manajemen operasional adalah bidang yang berkaitan dengan pengelolaan fungsi fisik dan teknis dari suatu perusahaan atau organisasi, terutama yang berkaitan dengan produksi dan manufaktur. Manajemen operasional menggunakan teori probabilitas, antrian, analisis keputusan, pemodelan matematis, dan teknik simulasi, yang semuanya juga merupakan teknik-teknik penting untuk mengoptimalkan efisiensi operasi. Manajemen operasional umumnya berkaitan dengan pengendalian proses yang ada tanpa harus mengubahnya. Sementara BPM seringkali berkaitan dengan membuat perubahan atau improvement pada proses yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaikinya. Lean adalah sebuah konsep yang berasal dari industri manufaktur juga, khususnya Toyota Production System. Fokus dari Lean adalah penghapusan waste atau limbah, yaitu kegiatan yang tidak menambah nilai kepada pelanggan. BPM lebih menekankan pada penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan proses bisnis dan membuatnya lebih konsisten dan dapat diulang. Ini juga membedakan dengan Lean. Six Sigma berasal dari manufaktur juga, khususnya dari praktik rekayasa dan produksi di Motorola. Fokusnya pada minimalisasi cacat atau error. Penekanan yang kuat pada pengukuran output proses atau kegiatan, terutama dalam hal kualitas. Pendekatan yang populer adalah untuk memadukan filosofi Lean dengan teknik Six Sigma, sehingga menjadi pendekatan yang dikenal sebagai Lean Six Sigma.